Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Hasanah, NIM 2320210092 dari kelas HISC semester 6. Video ini saya buat untuk menjelaskan bagaimana cara saya atau proses saya dalam pembuatan surat gugatan. Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dan juga memahami apa saja yang harus kita tulis dalam surat gugatan tersebut. Dan yang kedua, kita harus memahami dan juga mengetahui kasus posisinya. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke cara atau proses pembuatan surat gugatan. Kita masuk pada proses pembuatan surat gugatan. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu mengetahui komponen struktur surat gugatan ataupun komponen struktur surat gugatan sendiri. Yang pertama yaitu ada kepala surat dan tujuan, kemudian identitas para pihak, kemudian posita, kemudian petitum, dan kemudian tanda tangan. Selain hal tersebut, perlu juga diketahui atau memahami kasus posisinya. Nah, untuk kasus posisi pada surat gugatan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada kepala surat atau tujuan surat. Nah, kepala surat atau tujuan surat sendiri itu terdiri dari kota dan tanggal pembuatan, yakni di Semarang pada tanggal 3 Maret tahun 2025. Kemudian selain itu juga terdapat nomor surat. Nah, nomor suratnya sendiri yaitu 01-GU.W/3/2025. Nah, 01 sendiri merupakan nomor urutan keluarnya surat. Kemudian GU.W ini merupakan nama atau kode surat, yaitu gugatan dan prestasi. Kemudian angka 3 Romawi ini merupakan bulan surat gugatan itu dibuat, dan kemudian 2025 ini merupakan tahun dari pembuatan surat tersebut. Kemudian selain nomor juga ada perihal. Nah, perihal surat ini merupakan surat gugatan luar prestasi. Alamat tujuan surat gugatan ini akan ditujukan, yakni ke Pengadilan Agama. Nah, kenapa ke Pengadilan Agama? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani jenis perkara tertentu yang berdasarkan asas personalitas keislaman, yakni perkawinan, waris, wakaf, dan juga ekonomi syariah. Karena pada kasus posisi dalam surat gugatan ini adalah tindakan dan prestasi yang dilakukan oleh PT Amanah Mulia dalam jual beli yang berbasis murabahah. Kemudian kenapa di Semarang bukan di Pengadilan Agama Kudus? Nah, karena sesuai dengan kompetensi relatif bahwasannya gugatan itu diajukan di Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, di mana tergugat sendiri merupakan PT Amanah Mulia yang beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 45 Kota Semarang. Selanjutnya ini ada identitas para pihak. Nah, di identitas para pihak sendiri ini memuat identitas penggugat dan juga tergugat. Biasanya identitasnya itu terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan juga alamat. Begitu juga dengan tergugat. Nah, apabila tergugat ini merupakan badan hukum seperti ini, maka bisa cukup dengan nama dan alamatnya saja. Kemudian pada identitas penggugat sendiri, yaitu yang bertanda tangan di bawah ini, yakni Sofiatun Hasanah Eza, yang merupakan advokat atau pengacara dari Bapak Ahmad, di mana Bapak Ahmad telah memberikan kuasa kepada
advokat atau pengacara yakni Sofyatul Hasanah SH berdasarkan surat kuasa nomor 01/SK strip K garis-miring 2 garis-miring 2025 pada tanggal 24 Februari 2025, di mana Sofyatul Hasanah SH ini merupakan advokat atau pengacara yang akan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Bapak Ahmad. Kemudian di identitas para pihak ini, Bapak Ahmad yang didampingi oleh advokat atau pengacaranya, kemudian itu disebut dengan penggugat. Nah, ini wajib dicantumkan. Kemudian PT Amanah Mulia yang digugat oleh Bapak Ahmad ini selanjutnya akan disebut dengan tergugat. Kemudian setelah identitas para pihak, kemudian ada yang namanya posita. Nah, posita sendiri itu merupakan dalil, dasar atau alasan hukum yang mendasari sebuah gugatan perkara di pengadilan. Adapun unsur utama dalam posita yang pertama yaitu ada dasar fakta. Nah, dasar fakta ini memuat kronologi kejadian, kapan perjanjian dibuat dan kapan pelanggaran itu terjadi. Kemudian ada dasar hukum yang memuat uraian hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta aturan yang dilanggar. Di mana posita dalam surat gugatan yang telah saya buat ini memuat 16 posita. Yang pertama ini ada dasar hukum, yakni uraian hubungan antara penggugat dan tergugat, di mana bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 penggugat yakni Bapak Ahmad dan tergugat yakni PT Amanah Mulia telah menandatangani surat perjanjian jual beli emas nomor 012/SP strip MRBH garis-miring MAM garis-miring 1/2025 dengan menggunakan akad murabahah. Selanjutnya disebut perjanjian. Perjanjian mana telah menempatkan penggugat yakni Bapak Ahmad sebagai pembeli dan tergugat yakni PT Amanah Mulia sebagai penjual. Kemudian pada nomor 2-6 ini merupakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penggugat yakni Bapak Ahmad dan tergugat yakni PT Amanah Mulia. Disebutkan bahwa pada posita nomor 2 ini yaitu bahwa objek dalam perjanjian tersebut adalah emas batangan seberat 50 gram dengan harga pokok sebesar 70 juta rupiah dengan margin keuntungan sebesar 10 juta rupiah sehingga total harga jual menjadi 80 juta rupiah. Kemudian yang ketiga yakni bahwa pembayaran disepakati dilakukan secara cicilan selama 12 bulan dengan uang muka sebesar 5 juta rupiah yang harus dibayarkan pada saat akad. Kemudian yang keempat yaitu bahwa tergugat berkewajiban tergugat yakni PT Amanah Mulia berkewajiban mengirimkan emas kepada penggugat yakni Bapak Ahmad paling lambat 7 hari setelah pembayaran uang muka dilakukan. Kemudian yang kelima yakni bahwa pada tanggal 10 Januari 2025 pada hari yang sama dengan penandatangan perjanjian, penggugat yakni Bapak Ahmad telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang muka sebesar 5 juta rupiah melalui transfer bank ke rekening tergugat yakni PT Amanah Mulia. Kemudian yang keenam ini bahwa tergugat atau PT Amanah Mulia telah menerima dan mengkonfirmasi pembayaran uang muka tersebut sehingga berdasarkan perjanjian tergugat yakni PT Amanah Mulia wajib mengirimkan emas kepada penggugat paling lambat pada. Kemudian pada nomor 7 sampai nomor 12 ini merupakan dasar fakta kapan pelanggaran itu terjadi.
Nah, pada nomor tertujuh ini disebutkan bahwa hingga pada tanggal 25 Januari 2025, emas yang menjadi objek perjanjian belum juga diterima oleh penggugat, padahal jangka waktu pengiriman yang diperjanjikan telah terlampaui, yakni paling lambat yaitu 7 hari setelah pembayaran uang muka. Jadi yang seharusnya pada tanggal 24 Januari 2025 emas yang menjadi objek perjanjian itu sudah diterima oleh penggugat, yakni Bapak Ahmad. Namun pada tanggal 25 Januari emas yang menjadi objek perjanjian tersebut belum juga dikirimkan. Kemudian pada nomor 8 disebutkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2025 penggugat atau Bapak Ahmad menghubungi tergugat, yakni PT Amanah Mulia, untuk menanyakan status pengiriman. Namun tergugat, yaitu PT Amanah Mulia, hanya menyampaikan bahwa pengiriman sedang diproses tanpa memberikan kepastian waktu. Kemudian nomor 9 disebutkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2025 penggugat, yakni Bapak Ahmad, kembali lagi menghubungi tergugat, yakni PT Amanah Mulia, dan mendapatkan informasi bahwa stok emas yang menjadi objek dalam perjanjian sedang kosong, serta tidak ada kepastian kapan emas tersebut akan tersedia dan dikirimkan kepada penggugat atau Bapak Ahmad. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2025 penggugat atau Bapak Ahmad telah mengirimkan surat komplain karena merasa dirugikan oleh PT Amanah Mulia secara resmi kepada PT Amanah Mulia atau tergugat, yang berisi permintaan agar tergugat atau PT Amanah Mulia segera mengirimkan emas sesuai perjanjian atau mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Namun tergugat atau PT Amanah Mulia tidak memberikan tanggapan sama sekali. Kemudian nomor 11 disebutkan bahwa pada tanggal 15 Februari tahun 2025 penggugat atau Bapak Ahmad telah mengirimkan surat somasi karena surat komplainnya tidak ada tanggapan sama sekali kepada PT Amanah Mulia atau tergugat dengan memberikan tenggang waktu 7 hari untuk memenuhi kewajiban, yaitu mengirimkan emas sesuai perjanjian atau mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan. Namun lagi-lagi nomor 12 disebutkan bahwa hingga batas waktu somasi terakhir, yakni pada tanggal 22 Februari tahun 2025, tergugat tetap tidak memberikan tanggapan maupun penyelesaian atas permasalahan tersebut. Kemudian pada nomor 13 ini merupakan dasar hukum di mana aturan yang dilanggar oleh PT Amanah Mulia, di mana PT Amanah Mulia tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Kemudian yang nomor 14 sampai 16 ini merupakan kerugian material dan imaterial yang dialami oleh penggugat atau Bapak Ahmad, di mana dalam nomor 14 ini disebutkan bahwa akibat uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat atau PT Amanah Mulia, penggugat atau Bapak Ahmad mengalami kerugian material yang dapat dirinci, yakni uang muka yang telah dibayarkan yakni sebesar 5 juta, kemudian kerugian akibat kenaikan harga emas yakni 13 juta, kemudian biaya komunikasi, transportasi, dan administrasi sebesar 2 juta, sehingga total kerugian material yang dialami oleh Bapak Ahmad yakni sebesar 20 juta. Kemudian selain kerugian material, penggugat atau Bapak Ahmad juga mengalami kerugian imaterial berupa rasa kecewa yang mendalam, tekanan psikologis, hilangnya kesempatan investasi yang menguntungkan, serta terganggunya aktivitas sehari-hari akibat ketidakpastian dari tergugat, sehingga kerugian imaterial tersebut ditaksir secara wajar dan patut sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ke-16 ini merupakan total kerugian dari
kerugian material dan imaterial sebesar 25 juta rupiah. Kemudian setelah posita ini ada petitum. Nah, petitum sendiri itu bagian dari surat gugatan yang berisi poin-poin rincian tuntutan atau permintaan dari penggugat kepada majelis hakim agar dikabulkan dan ditetapkan dalam putusan. Adapun petitum atau tuntutan yang diajukan oleh Bapak Ahmad ini ada 6. Yang pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap surat perjanjian jual beli emas nomor 012/SP MRBH AM 1/2025 pada tanggal 10 Februari 2025. Kemudian yang ketiga yaitu menghukum tergugat atau PT Amanah Mulia untuk membayar ganti rugi material kepada penggugat sebesar 20 juta rupiah. Kemudian yang keempat yaitu menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial kepada penggugat sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang kelima yaitu menghukum tergugat untuk membayar seluruh kerugian penggugat yang totalnya sebesar 25 juta rupiah, yakni dari total dari tuntutan nomor 3 sama nomor 5. Kemudian yang keenam yaitu membiayai seluruh biaya perkara ini kepada tergugat atau PT Amanah Mulia. Kemudian biasanya dalam surat gugatan juga disebutkan kata subsidiar. Nah, subsidiar ini merupakan hukuman alternatif apabila majelis hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain. Kemudian yang terakhir ini ada penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian akhir dari dokumen gugatan sebelum tanda tangan yang bertujuan untuk menegaskan kembali tuntutan atau petitum dan memohon keadilan kepada hakim. Nah, kemudian setelah itu ada tanda tangan, di mana tanda tangan surat gugatan ini wajib oleh penggugat atau kuasanya, karena Bapak Ahmad sudah melimpahkan kuasa kepada advokat atau pengacaranya. Jadi yang bertanda tangan di bawah ini adalah kuasa hukum atau advokat atau pengacara dari Bapak Ahmad. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.